Reza, saya masih punya beberapa data yang memang kita sama sekali tidak boleh menyerah kepada keadaan, tapi ini untuk mengingatkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita memang melambat. Saya punya beberapa data, kalau tadi dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi global yang juga sedang melambat, Amerika, Tiongkok, dan lainnya. Tapi kita juga melihat bahwa karena struktur ekonomi Indonesia saat ini banyak sekali, lebih dari 50% mungkin bergantung kepada konsumsi masyarakat, maka itu kemudian sangat signifikan melambatkan pertumbuhan ketika konsumsi terganggu. Kita melihat di sini data dari BPS menyatakan ada pelemahan konsumsi rumah tangga. Yang warna biru ini adalah konsumsi rumah tangga, sementara warna kuning ini adalah pembentukan modal tetap bruto atau kita bisa asumsikan sebagai investasi. Kita melihat bahwa dari triwulan pertama 2014 hingga triwulan pertama 2015 ada penurunan yang signifikan. Kalau kita melihat juga bagaimana dengan penjualan mobil sering dipakai sebagai salah satu indikator bagaimana daya beli atau konsumsi masyarakat. Bersumber dari Astra International, kita melihat penjualan mobil di triwulan pertama 2015 juga menurun, walaupun memang belum signifikan. Mungkin karena orang Indonesia masih suka mengkonsumsi banyak hal. Dan kita melihat sesuatu yang juga harus diperhatikan betul, bersumber dari Bank Indonesia mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja kita dari realisasi dan perkiraannya akan naik di triwulan kedua 2015, tetapi di triwulan pertama 2015 ada penurunan yang signifikan. Dari data-data ini, maka menjadi satu keniscayaan untuk benar-benar mendorong pertumbuhan, supaya dalam 3 triwulan yang tersisa, kita bisa melihat pertumbuhan itu terjadi, Mas Tommy. Pak Bambang, kalau kita ingin tumbuh 5,7%, artinya 3 kuartal terakhir ini harus ada upaya yang luar biasa, karena kita harus tumbuh minimal 6% rata-rata. Dan salah satu yang ditunggu orang itu adalah realisasi investasi di sektor infrastruktur. Bagaimana sebetulnya itu akan bisa direalisasikan, Pak Bambang? Ya, kalau kita lihat data triwulan 1 yang baru dikeluarkan oleh BPS, pertumbuhan investasi itu masih di seputaran 4,8%. Jadi relatif rendah dibandingkan apa yang kita harapkan. Tapi ini bisa kita maklumi karena selain investasi yang disampaikan oleh Pak Franky, investasi di sektor lain memang belum bergerak terlalu banyak, khususnya investasi yang dimotori oleh pemerintah. Memang kita sudah menyisihkan anggaran cukup besar. Belanja infrastruktur di APBN 2015 itu adalah 290 triliun, kemudian ditambah capital expenditure BUMN itu kira-kira 300 triliun. Nah, ini yang harus segera dieksekusi tahun ini. Tapi memang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya tahun anggaran yang normal, Januari itu kita sudah bisa langsung melakukan aktivitas. Tapi karena ini adalah pemerintahan baru, kita melakukan revisi dulu terhadap APBN 2015 yang disetujui oleh pemerintah dan parlemen yang lama. Nah, dengan APBNP yang baru selesai Februari, butuh 1 bulan untuk persiapan semua dokumen penyerapan, plus adanya beberapa perubahan nomenklatur di kementerian, khususnya Kementerian PU yang paling besar belanja infrastrukturnya, maka memang ada sedikit keterlambatan di awal ini. Sehingga di triwulan 1 ini belanja modal di APBN itu baru 3% dari total 290 triliun yang saya katakan tadi. Nah, berarti memang mulai triwulan 2, khususnya bulan April dan terutama bulan Mei ini, memang harus sudah ada upaya yang sangat besar. Dan kami melihat kemungkinan pertumbuhan yang lebih tinggi itu baru mungkin terjadi di semester 2, karena pada triwulan 2 ini kebanyakan baru pada tahap memulai proyek, apakah itu di pemerintah maupun di BUMN. Mbak Destri, terlalu ambisius tidak kalau kita berharap dengan ekonomi global seperti ini kita tumbuh 6% rata-rata di 3 kuartal terakhir 2015 ini? Kalau jujur dari perhitungan kami mungkin agak berat ya Mas Tommy di 5,7%, karena faktor global ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat Cina sendiri sekarang juga perlambatannya cukup dalam. Sementara Cina ini sekarang menjadi salah satu trading utama partner kita ya, trading partner kita yang utama gitu. Jadi kalau melihat Cina juga melambat seperti itu, nampaknya itu pasti akan kena di barang-barang ekspor kita. Dan satu hal yang menarik sebenarnya Mas Tommy, kalau kita lihat dari komposisi PDB kita berdasarkan sektoral,
ini yang sebenarnya saya juga sayangkan adalah pertumbuhan di sektor manufacturing yang makin lama kan makin turun gitu ya, di mana di first quarter cuma tumbuh 3,9%. Padahal sektor ini sektor yang paling banyak menyerap, salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan sektor ini yang menyumbangkan terbesar di PDB sekitar 22%. Nah sementara kalau kita bicara misalnya dengan perlambatan ini tadi diungkapkan currency kita, rupiah kita melemah. Ini membuktikan bahwa dengan rupiah kita melemah pun juga kita belum bisa memanfaatkan di sektor manufacturing kita gitu. Jadi mungkin ini menjadi PR yang sangat berat untuk bisa mencapai. Apa yang bisa dilakukan teman-teman pengusaha? Kita sangat-sangat membutuhkan, berharap teman pengusaha ini memainkan peran yang lebih aktif. Jadi menyambung Mbak Desri tadi, Mas Tommy ya. Jadi memang sebetulnya yang menjadi penyangga kita itu kalau kita bicara dari sektor real itu sebenarnya di manufaktur. Dan sayangnya 5 tahun terakhir ini industri manufaktur kita khususnya padat karya kita ini hancur-hancuran. Jadi justru yang sekarang mungkin kita semua terbelalak yang melihat Vietnam yang begitu majunya industri padat karyanya, dan sebagai gambaran Mas, dia punya tekstil dan produk tekstil mereka itu ekspornya 20 miliar dolar. Itu sama dengan CPO kita. Bisa bayangkan nggak betapa kita sekarang ini semakin jauh tertinggal. Apa yang dibutuhkan? Apa yang bisa perlu diberikan supaya kita tidak kalah dari Vietnam? Jangan diganggu ini aturan tenaga kerjaan kita tadi. Pak Franky kan bilang bahwa salah satu yang concern adalah masalah tenaga kerjaan. Jadi menurut saya sekarang ini sudah waktunya kita menepikanlah retorika-retorika yang, karena kenyataan bangsa ini butuh pekerjaan, butuh kontribusi untuk ekspor, karena kebetulan padat karya yang saya sebutkan tadi ini punya potensi ekspor yang tinggi. Dan satu hal juga yang saya juga mengingatkan, tanggal 1 Juli ini kita akan melaksanakan jaminan pensiun. Pada posisi yang seperti ini, dengan harmonisasi aturan jaminan pensiun sendiri yang masih tumpang tindih antara undang-undang pensiunnya, undang-undang tenaga kerjanya, lalu juga besarannya juga sendiri masih kontroversi, karena kalau Pak Menkyu konservatif, totalnya itu harus 3%. Tapi Kementerian Tenaga Kerja proposal 8%, Pak. Nah, kalau dilakukan ini besok juga satu masalah lagi, industri padat karya besok pasti akan juga bermasalah lagi kalau jaminan pensiun dengan struktur yang seperti itu dan juga masih tumbang tindih di dalam peraturan perundang-undangannya. Baik. Nanti saya ingin minta Pak Franky dan Pak Bambang, apa yang bisa diberikan pada kami masyarakat supaya kita bisa lebih optimistis melihat hari ke depan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Jam.